Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin pada bab Mulatafatil Yatim wal Banat. Hadis yang terakhir dalam bab ini, hadis ke-12 dan 13. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan wa an Mus'ab ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas qal ra'a Sa'dun anna lahu fadlan ala man dunahu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum rawahu al-Bukhari. Wa an Abi Darda Uwaimir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul abghuni ad-du'afa fa innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyid. Hadis yang ke-12 An Mus'ab ibn Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Mus'ab putra Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala, dia berkata, ra'a Sa'dun anna lahu fadlan ala man dunahu. Sa'ad bin Abi Waqqas, artinya ini Mus'ab menceritakan bapaknya. Bapaknya Sa'ad merasa bahwa dia memiliki keistimewaan di atas orang lain, di atas orang yang lebih rendah darinya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tunsurun wa turzaqun illa bi du'afaikum. Apakah kalian mendapatkan pertolongan dan mendapatkan rizki kecuali karena orang-orang lemah dari kalian? Ini pertanyaan ingkari, untuk mengingkari. Artinya sebenarnya kalian tidak akan mendapatkan pertolongan dan tidak akan mendapatkan rezeki kecuali dengan perantaran orang-orang yang lemah dari kalian. Yang memberikan pertolongan siapa? Yang memberikan pertolongan Allah. Yang memberikan rezeki siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi semua itu tidak langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seseorang tanpa perantaraan makhluknya. Dan yang menyampaikan rizki kepada seseorang yang ia terima itu biasanya adalah makhluk. Lalu dia mendapatkan kemenangan dalam peperangan.
kemenangan dalam peperangan. Banyak terjadi kemenangan-kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin itu karena orang-orang yang dianggap lemah. Orang yang dianggap lemah dari sisi bukan lemah badannya, ya, tapi lemah ekonominya. Orang-orang yang tidak memiliki harta, juga orang-orang yang dianggap lemah karena kedudukannya, misalnya hamba sahaya, budak belian yang tidak punya harga, yang harganya setengah dari manusia biasa. Atau juga yang disebut dengan maula. Maula itu orang yang asalnya hamba sahaya kemudian dimerdekakan, dan karena kondisinya seperti itu dia tidak memiliki kedudukan, tidak memiliki kekayaan. Dan di antara para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak orang-orang yang memiliki sifat seperti ini. Di antara sahabat yang asalnya hamba sahaya, tadi Yahya mungkin kenal siapa? Bilal bin Rabah. Ini hamba sahaya yang dimerdekakan oleh siapa? Pertama tahu? Abu Bakar. Dimerdekakan oleh Abu Bakar. Hamba sahaya, tidak memiliki kedudukan apapun, tidak memiliki harta. Tapi bagaimana posisi Bilal bin Rabah di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Memiliki kedudukan yang tinggi. Dia adalah muadzin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan mendengar derap langkah Bilal di hadapannya atau mendahulunya masuk ke surga. Ya. Jadi para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak memiliki kedudukan, yang tidak memiliki harta, itu kebanyakan adalah orang-orang yang memiliki iman yang tinggi, dan mereka tidak suka dunia. Tidak suka dunia. Sehingga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala sangat kuat, sangat dekat. Dan itulah yang memberikan modal atau kekuatan yang luar biasa bagi pasukan kaum muslimin untuk mendapatkan kemenangan dalam peperangan mereka. Karena orang-orang yang seperti ini, orang yang imannya kuat, kemudian tidak banyak memikirkan dunia, mereka itu doanya sangat dekat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa mereka itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang begitu bersumpah pada Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi sumpahnya. Seperti apa yang diceritakan oleh seorang ulama besar, ya, Abdullah ibn Mubarak, ulama besar di zamannya. Suatu ketika beliau ingin berkunjung ke temannya, sahabatnya Fudail bin Iyad di Mekah. Fudail bin Iyad itu Imamul Haramain.
seorang yang digelari Imamul Haramain, imam dua kota suci. Ketika sampai di Mekah dan pada saat itu sedang terjadi musim kemarau panjang. Ya, kalau disebut musim kemarau di Mekah tentunya beda dengan musim kemarau di Indonesia. Di Indonesia itu musim kemarau kelihatan. Musim kemarau itu karena banyak hujan, kemudian beberapa saat tidak turun hujan. Oh, itu kemarau. Ini kalau di Mekah disebut kemarau itu bagaimana? Memang sudah jarang hujan. Sekarang sudah jarang hujan, kemarau lagi. Jadi bagaimana? Sangat jarang hujan. Setelah sampai di Mekah, kemudian di malamnya Abdullah bin Mubarak pergi ke Masjidil Haram. Malam saat itu tentunya tidak seperti sekarang. Di Masjidil Haram sekarang 24 jam sama terangnya. Jam 12 malam dengan jam 12 siang sama sama terangnya. Dulu beda, jam 12 siang terang, jam 12 malam gelap. Lalu Abdullah bin Mubarak mengambil satu tempat, sholat, kemudian duduk. Tiba-tiba ada seorang yang hampir tidak terlihat. Kenapa? Sudah gelap, orang itu kulitnya hitam, jadi tidak terlihat. Api tidak terlihat. Kalau senyum baru kelihatan giginya, tertawa baru kelihatan giginya. Terus si orang ini seperti tidak memperhatikan orang lain, sebenarnya tidak melihat siapa-siapa. Langsung dia sholat, kemudian setelah bersolat dia berdoa. Abdullah bin Mubarak dengerin gitu, dengarkan apa yang dibaca orang ini. Banyak yang dibaca. Di ujungnya orang ini mengatakan, Allahumma aghithnas sa'atas sa'ah. Ya Allah, turunkan kepada kami hujan sekarang, jangan nanti, sekarang. Abdullah bin Mubarak lihat, Masya Allah, begitu dia selesai mengucapkan kalimat itu, aghithnas sa'atas sa'ah, tiba-tiba langit yang terang itu datang awan gelap, kemudian menurunkan hujan. Kata Ibnu Mubarak, oh Masya Allah, ini orang luar biasa, minta hujan sekarang langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal orang-orang di Mekah sudah berkali-kali sholat istisqa tidak hujan juga. Lalu setelah turun hujan itu orang itu pergi. Ibnu Mubarak ikuti dari belakang sampai di mana ternyata orang itu masuk ke sebuah rumah. Kemudian ditandai, oh itu rumah itu, nanti saya akan lihat. Besoknya siangnya Abdullah bin Mubarak pergi menuju rumah itu. Ternyata rumah itu showroom. Kalau di kita kan showroom itu apa? Jual mobil, jual motor. Itu showroomnya showroom budak, showroom hamba sahaya. Jual orang rumah itu tempat penjualan hamba sahaya. Begitu lihat Abdullah bin Mubarak datang, yang punya rumah itu langsung menyambut. Oh, Imam, apakah
Anda membutuhkan seorang hamba sahaya yang kuat, yang kekal, yang bisa membantumu. Kata Ibnu Mubarak, coba mana lihat war satu. Kata Ibnu Mubarak, saya nggak mau ini. Coba yang lain, keluarkan lagi satu. Enggak. Sampai sudah 19 hamba sahaya keluar, nggak ada yang cocok. Kata Ibnu Mubarak, ada lagi enggak? Kata orang itu, ada, tapi aku malu memperlihatkannya kepadamu. Kata Ibnu Mubarak, keluar, lihat. Kemudian keluar seorang budak. Ibnu Mubarak lihat, oh ya, seperti yang datang malam itu. Kata Ibnu Mubarak, ya sudah, saya mau beli ini. Kata si orang itu, udah, gak usah bayar, ngasih aja. Ini budak ini tidak ada manfaat apa-apa untukku. Mungkin juga tidak ada manfaat untukmu. Ambil aja kalau kamu mau. Oh, bahagia Ibnu Mubarak. Bawa tengah jalan, si hamba itu bertanya, "Hei Imam, kenapa kamu memilihku? Bukannya banyak budak-budak yang lain yang lebih kuat, yang lebih bermanfaat untukmu. Sementara aku ini seorang budak yang lemah, mungkin tidak bermanfaat untukmu." Kata Ibnu Mubarak, bukan karena itu aku memilihmu. Bukan karena itu aku memilihmu. Aku melihat kamu tadi malam salat, kemudian berdoa minta hujan, lalu Allah turunkan hujan. Ini membuatku penasaran, ingin tahu siapa kamu. Si budak itu yang tadinya biasa-biasa saja, gitu ya, tiba-tiba setelah mendengar penjelasan Ibnu Mubarak menjadi merengut, seperti tidak senang. Lalu beberapa langkah kemudian budak ini bilang, Imam, izinkan saya sholat dulu. Ada sebuah mushola, masjid kecil. Izinkan saya sholat di sana 2 rakaat. Kata Ibnu Mubarak, bentar, tuh rumah Fudail bin Iyad, sebentar lagi kita sampai, nanti aja di sana. Enggak, saya mau sholat di sini. Karena kukuh kelihatannya si hamba ini nih, Ibnu Mubarak mengizinkan dia, silakan sholat. Lalu sholat 2 rakaat, kemudian duduk berdoa. Setelah beberapa lama panggil imam sini. Kata si hamba ini, sesungguhnya kenikmatan hidup itu ketika hanya berdua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sekarang setelah kamu mengetahui apa yang aku lakukan di hadapan Allah, sudah tidak nikmat lagi hidup. Lalu dia mengangkat tangannya, mengangkat tangannya kemudian berkata, Allahumma iqbidni ilaika sa'ata sa'. Ya Allah, cabut nyawaku sekarang. Kemudian meninggal. Subhanallah.
ini orang lemah, tidak berharga, dianggap tidak berharga, tidak memiliki apapun begitu kan. Tapi doanya minta hujan, kasih hujan. Minta mati, kasih apa? Minta mati dikasih mati. Ya, dan Abdullah bin Mubarak betapa sedihnya melihat hamba budak itu meninggal karena belum tahu sebenarnya siapa dia. Ini salah satu contoh orang-orang yang du'afa di mata manusia, akan tetapi begitu memiliki kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala lebih kuat, lebih erat daripada orang-orang yang dianggap kuat. Ya. Nah, ini ya yang membuat Rasulullah SAW dalam hadis ini mengingatkan Sa'ad. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas merasa dia memiliki keistimewaan, ya. Lalu kata Rasulullah, kamu jangan pernah merasa lebih dari orang lain. Jangan kamu merasa lebih hebat dari orang yang kamu anggap lebih lemah. Karena mungkin orang-orang yang lemah itu menjadi sebab kemenangan dalam peperangan, kemenangan dalam hidup, dalam usaha juga menjadi sebab kalian mendapatkan rezeki. Ya. Ini hadis ini memerintahkan kita untuk selalu tawadhu, ya, rendah hati dan tidak takabur ketika kita merasa memiliki kelebihan dari orang lain. Di sisi lain juga hadis ini memberikan motivasi kepada orang yang menganggap dirinya serba kurang, serba lemah. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat kedudukan seseorang, tidak melihat harta seseorang. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati dan amal. Dan semakin seseorang bisa menyembunyikan amal solehnya dari pandangan manusia karena keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kajian kita siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.